Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Angelika, NIM 2130602237. Di sini saya akan berceramah tentang pembangunan dalam ekonomi Islam. Langsung saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga saya dapat menyampaikan ceramah pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di mana di dalam pembangunan ekonomi Islam ini bukan hanya soal pertumbuhan materi atau peningkatan kekayaan, tetapi juga tentang kesejahteraan yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Islam sangat mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi harus membawa manfaat bagi sebagian masyarakat dan tidak boleh mengorbankan nilai moral serta keadilan sosial. Di mana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'alla bin Nu'asad, hadatsana Wa'ib an Hisam, an Abi an Azuri bin Nil Awam Raidatul Annu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yakhuzu ahdukum ahbula fayakhuzu uzmatan min hata bin fayabi fayakufa Allahu bihi wajahu khairum min ayyashala an-nasa utiya ammuni. Di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya alangkah baiknya jika salah seorang saudara dan umatku yang mencari sikat kayu bakar dan mengikatkannya, kemudian memikulnya dan menjualnya dengan wajah terbuka tanpa rasa malu karena Allah, daripada ia harus meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun tidak. Di mana hadis tersebut menekankan akan pentingnya untuk kita terus berusaha. Lantas, apa kaitannya dengan pembangunan ekonomi? Di mana kaitannya pembangunan ekonomi ini adalah pembangunan bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah. Di mana hal ini mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Apalagi banyak hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sangat sering berdoa agar terlindung dari sifat malas dan kemiskinan. Maka dari itu, pembangunan ekonomi suatu wilayah harus dimulai dari membangun individu yang akan menempati wilayah tersebut. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna illaha lazi yahzilu mu'mina hasana yutabihi fi dunya wa yuzabihi fil akhirah wa ammai kafiru fal yutama binasati wa ma'amila bihi illahi fit dunya hatta iza afda lil akhirah la amtukum lahu hasanatum yuzabiha. Di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kebaikan orang mukmin yang berbaik di dunia dan akan dibalas di akhirat, sedangkan orang kafir akan diberi makan karena kebaikannya yang dikerjakan karena Allah di dunia hingga menuju akhirat tanpa memiliki suatu kebaikan pun yang bisa dibalas. Di mana di dalam hadis tersebut kita dapat memahami bahwa kebaikan seorang mukmin akan selalu dibalas oleh Allah di dunia maupun di akhirat, sedangkan orang yang tidak beriman hanya dibalas di dunia tanpa ada ganjaran di akhirat. Di mana di dalam pembangunan ekonomi Islam ini sangat memegang peran penting dalam kehidupan umat Islam dan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta memanfaatkan efektivitas. Sebagaimana disebut dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wa a'udzu bika minal akila wa allazila wa a'udzu bika an azalim aw zulam. Yang dimana Rasulullah bersabda, ya Allah, aku berlindung padamu dari kefakiran, kekurangan, dan kehinaan, dan aku berlindungmu dari menzalimi dan dizalimi. Di mana dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi bisa menjadi sumber kehinaan, kezaliman. Oleh karena itu sangat menekankan pemerataan ekonomi, sehingga kita harus bersama-sama berkontribusi dalam membangun ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam, mulai dari hal kecil seperti membuka usaha, menunaikan zakat, dan saling membantu. Di mana di dalam sebuah hadis juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Iza akala ahdukum ta'amma fala yamsaka auduhu hatta yalhaqa au yulkiha. Yang dimana Rasulullah bersabda,
Jika salah satu di antara kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya hingga menjilatinya dahulu atau dijilati. Hadis riwayat Muslim. Di mana di dalam hadis tersebut memiliki makna yang dalam, di mana Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak menyiakan sumber daya, bahkan dalam hal kecil sisa makanan di jari kita, sehingga dalam pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kelestarian sumber daya dan generasi yang akan mendatang. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari ceramah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kembali bahwa pembangunan dalam ekonomi Islam bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga keseimbangan sumber daya yang telah Allah berikan. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pada nilai Islam. Semoga Allah memberikan kita berkah dalam usaha kita dan menjadikan kita umat yang mampu membangun ekonomi yang adil dan sejahtera. Demikian ceramah yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menuliskan hadis tentang pembangunan dalam ekonomi Islam. Ada sanama ala mu'ala nau asa sadi hadda sana wa haibu anhash anhisha'a an abihi bihi an az bayrani la'awa wirrazi ziyawrahu an awwa bihi sallallahu alaihi wa sawma'a qolala an ya yufa hadu hayya bula fayya zurai mati min haza tabi fayha fahum sallallahu anhu bihi wa khayhahu khayru min ana sa'ala lana antiya min hadis hadis yang kedua an syadillah liki kola rasulullah fi sallallahu alaihi wa sallallahu inna Allah la yablimu mu'mina hasanati yu'biha fi ladu'ya wa yu'za biha fi la zirati wa amla firu fayab al yu'amu kasan bihasanat
ma ala biha Allah bihallahi fi ladu hatta iza lafaz fazza illa ala sirati lah takuna lahu hazanahu zukza biha. Hadis kedua. Hadis yang ketiga, an abi khayra yarti an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu kana yaqulu Allahu wala ni'a uzu bika min an nafir firri wa auzu bika min al ki wala fi wala lazi wa lati wa bika an azilla zillima awa zolama. Hadis ketiga. Hadis keempat, ani abasi Kola Rusulullahi sallallahu alaihi wa sallama iza kala'a kum zo'a ma fala an fala ya sa yadahu hayong ya faqaha au yu'iqaha. Hadis. Baiklah, sekian hadis pembangunan dalam ekonomi Islam yang saya tuliskan. Usolli ala hazil maitati arba'an takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma maghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.